Oke, kita mulai ya hari ini dengan membawa materi ijarah ya. Mana kameranya? Dek, Komting, tolong Komting jadikan saya host lah ini yang Syarial Pohan ya, jangan yang Umpat Medan itu, yang Syarial Pohan. Tolong jadikan host dulu. Sudah? Udah Nurul? Sudah Pak. Yang mana? Yang Syarial Pohan ya, bukan yang Unpad Medan ya. Kalau yang Unpad Medan itu dari HP gitu. Jangan-jangan Unpad Medan ya, coba. Recording in progress. Oke, baik. Jadi kita hari ini akan membawa satu tema yang namanya ijarah ya, salah satu produk bank syariah. Coba Nurul Fajira, kita kemarin sampai mana? Jadi bisa kalian lihat ini di Oke, baik. Jadi kita hari ini akan membawa satu tema yang namanya ijarah ya, salah satu produk bank syariah. Coba Nurul Fajira, kita kemarin sampai mana? Jadi bisa kalian lihat ini di layar PPT, sudah saya share ya, tentang ijarah. Kemarin sampai mana kita Nurul Fajira? Sampai produk apa? Mudharabah? Kemarin tentang riba gitu Pak. Tentang riba. Oh, berarti hari Kamis kemarin yang Mudharabah belum ya? Belum Mudharabah ya. Jadi berarti Senin kemarin itu yang hari Senin nih kelasnya. Udah nggak apa-apa, yang ijarah dulu ya. Baik, jadi ini adalah salah satu produk bank syariah atau produk keuangan syariah ya, yang dinamakan ijarah. Sebenarnya kita harusnya masuknya ke mudharabah dulu ya, karena kita akan mempelajari sistem bagi hasil ya, yang dinamakan dengan profit and loss sharing, yaitu adalah bagi untung bagi rugi sama. Tapi karena saya sepertinya ada kesalahan dalam menentukan materi, jadi kita lebih dulu ke ijarah lah, karena sudah saya persiapkan PPT. Nah, ijarah itu apa sih ya? Nanti saya di sini seperti kata-kata saya sebelumnya, metode saya adalah metode umpan pancing ya, atau lempar bola. Jadi saya akan tanya ke kalian satu-satu ya, terserah kalian mau melihat atau membuka Google untuk membaca sedikit tentang ijarah ini. Tapi lebih dulu saya akan memberikan presentasi sedikit, presentasi ringkas untuk
Saya nanti akan bertanya kepada kalian. Jadi ijarah itu apa? Ijarah adalah salah satu produk dalam keuangan syariah dan yang paling terkhusus itu digunakan biasanya itu di pegadaian syariah. Walaupun sebenarnya pegadaian itu juga ada pegadaian konvensional, tapi saat ini itu sudah dibagi menjadi dua jenis ya pegadaian, yaitu adalah pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Nah, di pegadaian syariah itu mereka menggunakan sistem konsep ijarah ya, atau sewa menyewa. Artinya ijarah itu adalah sewa ya. Jadi ijarah ini artinya adalah sewa. Jadi maksudnya bagaimana Pak sistem sewa ini dalam pegadaian syariah ya. Di sini bisa kita lihat apa yang dimaksud dengan al-ijarah, yaitu berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti. Dari sebab itu sawab atau pahala dinamai ajru upah ya. Jadi sewa itu yang nanti akan diupah gitu ya, yang akan diupah. Kita lanjutkan dulu. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti atau upah yang telah diketahui gajian tertentunya gitu ya. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki, emas begitu ya. Bisa juga kalau sekarang yang di zaman sekarang ini mungkin seperti laptop, seperti motor ya. Oke. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajir ya. Muajir ya. Pemilik yang menyewakan manfaat, artinya pemilik yang menggadaikan barangnya atau anggunannya itu disebut muajir ya. Orang yang menyewakan. Ini perlu kayak hafal. Pihak lain yang memberikan sewa disebut mustajir ya. Mustajir atau orang yang menyewa ya. Oke. Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur atau sewaan. Sebenarnya ma'jurnya ini nggak perlu, yang penting itu adalah dua jenis ini ya, penyewa dan yang menyewakan ya. Muajir sama mustajir tadi itu yang perlu dihafal ya. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajron atau ujrah ya, itu kata dasar dari ijarah ya, salah satu produk keuangan syariah ya. Nah, sebelum kita masuk ke ijarah al-manfi, jadi sebenarnya ijarahnya bagaimana sih Pak? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ijarah adalah salah satu produk dalam keuangan syariah. Memang di perbankan itu belum terlalu banyak ditemukan produk ini, karena mungkin perbankan lebih kepada mudharabah atau musyarakah. Itu nanti ada dua produk yang kita akan pelajari itu. Nah, sekarang ijarah ini lebih khusus digunakan di pegadaian ya, di pegadaian. Pak, kita kok mempelajari pegadaian sih Pak? Begini, ada nanti satu hal yang saya akan ceritakan, di mana sebenarnya pegadaian ini, apalagi yang lebih terkhusus pegadaian syariah, itu adalah salah satu terobosan baik ya untuk menjadi salah satu opsi dalam membantu ekonomi masyarakat sebenarnya ya. Nah, ijarah ini adalah sekian banyak, salah satu dari sekian banyak produk-produk dari bank syariah, yaitu adalah sewa menyewa, dan ini lebih identik terhadap pegadaian. Nah, bagaimana sistem pegadaian syariah dalam hal ini menggunakan kata ijarah? Nah, begini, misal saya contohkan Nurul Fazila itu mempunyai emas misalnya ya, lalu dia membutuhkan sejumlah uang, dia pergilah ke pegadaian syariah misalnya, ditemukanlah misalnya Zufen gitu. Zufen adalah mustajirnya ya, kalau Nurul Fazila itu muazirnya tadi ya. Nah, digadaikanlah emas Nurul Fazila tadi ke Zufen ya. Lalu Zufen akan memeriksa emasnya,
apa namanya, menaksir emasnya, ya emas itu tadi diperiksa, dicek, ditaksir berapa kadarnya dan berapa harganya ya menurut apa namanya, harga emas di dunia gitu ya. Nah, nanti misalnya taksiran dari Zupen itu harga emas ini adalah seharga 2 juta. Nah, tinggal si Nurul Fazira nih mau minjem berapa gitu ya. Mau minjem berapa? Misalnya minjem 1 juta. Kalau dia minjem 1 juta, berarti masih ada 1 juta lagi sebenarnya harga emas yang belum dipakai dia, ya artinya nggak dipinjam karena harga taksirannya tadi 2 juta kan gitu. 1 juta yang hanya dipinjam oleh si Nurul Fazira. Nah, Izin Pak, ya, mohon ACC si Ashifa Pak. oke, Mohon sudah, ya Pak ya, izin. oke, sudah. Lalu si Nurul Fazira tadi karena emasnya sama si Zupen tadi harus disimpan, harus dijaga, harus di safety, maka si Zupen memberikan biaya, yaitu biaya tadi, biaya jasa simpanan yang nanti emas itu disimpan di safe deposit box tadi ya. Nah, itu si Nurul Fazira harus membayar biaya sewanya. Biaya sewanya itu kalau di Pegadaian Syariah biasanya dihitung dengan konsep per 10 hari. Per 10 hari. Berarti nanti kalau si Nurul Fazira ingin membayar sewanya sebulan, 30 hari, berarti berapa kali harus dibayar? Berapa kali? 4 kali, Pak. Kok 4 kali? Per 10 hari loh. 1 bulan 30 hari. 3 kali, Pak. 3 kali bayar. Terserah berapa, karena itu taksirannya tergantung si Zupen. Apakah taksirannya itu nanti kalkulasinya dapatlah 1 juta itu biaya sewanya adalah sekitar misalnya 6.000 per 10 hari. Berarti tinggal 6 kali 3 saja. 6 kali 3 berarti berapa tuh? 18 kan? 16. Ya kan? Betul? 18.000. 18.000 1 bulan. Berarti yang harus dibayar oleh si Nurul Fazira ke Zupen. Ya, itu biaya ijaroh tadi ya. Biaya sewa itu adalah biaya ijaroh. Jadi ijaroh itu adalah suatu biaya yang dikenakan kepada si Nurul Fazira karena dia menitipkan barang gadaian yang tadi ke si Zupen. Begitu. Nah, dan manfaat yang didapatkan oleh si Nurul Fazira adalah uang tadi, uang 1 juta tadi. Nah, tapi di situ ada kesepakatan di antara kedua belah pihak atau disebut dengan akord. Kita udah bicara akord sebelumnya kan. Kita bicara akord bahwa di situ ada kesepakatan bahwa selama barang itu ditaruh atau disimpan oleh si Zupen dan si Zupen menerima biaya ijaroh dari Nurul Fazira, maka tidak boleh barang itu digunakan oleh si siapa? Oleh siapa? Oleh si Zupen, tidak boleh ya, karena si Zupen sudah menerima manfaat tadi. Manfaatnya dari mana? Dari uang sewa per 10 hari tadi. Ya, jadi apa namanya? Tidak ada kebebasan dalam Zupen menggunakan barang tersebut kecuali si izin dari Nurul Fazira, dan itu harus berubah akad. Akad itu apa? Nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, harus sesuai akad ya. Jadi kalau akad kalau perjanjiannya berubah, maka akadnya juga harus berubah ya. Nggak boleh apa namanya? Nggak boleh apa sembarangan begitu ya. Itu melanggar dari aturan-aturan syariah ya. Oke. Lalu bagaimana Pak? Kalau seandainya Nurul Fazira ini tidak mampu membayar, misal ya tidak mampu membayar lah atau gimana? Misalnya setahu saya, karena saya dulu pernah magang di Pegadaian Syariah, biasanya itu 4 bulan itu harus perpanjang kontrak, harus perpanjang akad, ya kan? Setiap 4 bulan kalau tidak ada kabar dari si Nurul Fazira atau dari si apa siapa tadi, saya pun lupa jadinya ya, muajir tadi ya, dari seorang muajir tadi. Tidak ada kabarnya, maka si Zupen itu boleh dan berhak untuk melakukan lelang terhadap emasnya si
Nurul Fajira. Nah, saat si Jupen mau melelang emasnya si Nurul Fajira, ternyata harga emas naik dan sampailah ke harga 2.500.000. Nah, haknya si Jupen berapa? Haknya si Jupen 1 berapa? juta, Pak. 1 juta, juta. Pak, 1 sesuai juta. harga. Oke, betul. Oke, 1 juta. 1 juta kalau misalnya si Nurul Fajira memenuhi seluruh pembayaran ijarohnya selama 4 bulan ya. Tapi kalau dia cuma membayar ijarohnya selama sebulan, maka ditambah dengan apa? Biaya ijarahnya, Pak. Nah, biaya ijarohnya berapa bulan lagi? Berarti 3. 2 bulan lagi, Pak. Ya, 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 berapa? 54, Pak. 54, Pak. Berarti berapa yang harus diambil si Jupen? Setelah emas itu dilelang, berapa? Ayo, anak manajemen ya, cepat apanya ya? Apa namanya tuh? Sempoanya cepat. 1.554.000, Pak. Berapa? 1.054.000, Pak. Iya, betul sekali. 1.054.000. Untung cepat ya, ini kayaknya pedagang semua nampaknya nih ya. 1.054.000 yang harus diambil, yang itu kewajiban dari atau hak dari Zupen. Nah, sisa tadi berapa? 1.500.000 itu harus diapakan? Dikembalikan, Pak, sama Fajira. Betul sekali, harus dikembalikan ke Nurul Fajira. Walaupun Nurul Fajira itu tidak ada kabarnya, itu harus disimpan, itu wajib, itu amanah kali. Ya, nah itu yang membedakan dengan pegadaian konvensional ya. Kalau pegadaian, saya nggak tahu sekarang, tapi kalau dulu pegadaian konvensional itu diambil ya, itu diambil. Nah, tapi nggak tahu sekarang. Kalau sekarang mungkin apakah disamakan dengan pegadaian syariah? Karena memang peminat pegadaian syariah itu tinggi sekali ya. Jadi mungkin konsep pegadaian syariah itu juga diikuti oleh pegadaian konvensional. Oke, wait a minute, bentar ya. Oke, sip. Syuting kita selesai ya. Tadi saya agak-agak jaga-jaga image sedikit karena lagi rekaman pakai kamera. Ya, saya harus ngasih tahu juga kenapa saya syuting, karena saya ikut pelatihan budi pekerti namanya, itu untuk supaya dosen ini nanti akan dapat sertifikat pemerintah. Jadi saya punya tugas untuk bikin video belajar online, tapi dari 3 arah gitu, dari HP, dari komputer, nanti pakai kamera lain lagi, itu yang kamera DSLR itu ya. Nah itu nanti diberikan ke dosen pembimbing saya. Jadi saya dosen, saya juga punya dosen pembimbing ya, profesor tapi ya. Jadi saya juga sedang dididik juga gitu. Jadi dosen itu nggak semata-merta tidak punya kegiatan seperti itu lagi ya. Yang namanya belajar itu terus ya. Makanya kalau yang berniat menjadi dosen, diskusi lah banyak sama dosen-dosen Pancabudi ya. Kalau mau diskusi sama saya silahkan, apa juga. Oke, baik. Jadi itu tadi ilustrasi ijaroh ya. Ilustrasi dari ijaroh di salah satu perbankan syariah, tapi biasanya paling banyak di pegadaian ya. Jadi jarang di perbankan ada, tapi jarang digunakan, dan nasabahnya itu nggak banyak. Baik, tadi kita lebih kepada sistem, lebih kepada teknis. Pak, ini maksudnya bagaimana Pak? Kenapa ada sistem ijarah seperti ini? Begini, ya.
Kepada teman-teman muslim menyesuaikan saja nggak apa-apa ya. Ingat saya sebutkan sebelumnya dulu bahwa ilmu ekonomi syariah ini adalah scientific, bukan just one knowledge for one religion. Jadi enggak ya. Jadi bukan untuk satu kepercayaan, tapi ini adalah scientific. Karena scientific itulah makanya pola konsep ekonomi syariah ini juga banyak dipakai di mana-mana ya. Oke. Jadi begini, adik-adikku semua ini pasti sayang banget lah sama baginda Muhammad Rasulullah SAW kan? Betul? Pak. Oke. Sesayang apa kalian sama dia? Kalau kita menyayangi seseorang itu sesayang apa kalian sama dia? Coba berikan satu atau dua orang mengilustrasikan sama saya, begini loh Pak, kalau saya mencintai seseorang, saya akan melakukan begini. Ayo. Mengikuti ini Pak, kebiasaannya gitu. Masya Allah. Udah, nggak usah lagi yang lain ya. Udah fix itu, udah mutlak kali ya, udah finish itu. Ya. Siapa namanya tadi? Selci Pak. Bentar. Siapa coba bicara lagi? Selci Pak. Serci. Tolong sekrenya catat namanya ya, yang benar jangan sampai salah ya. Buat di situ 300 poin buat ya, sangat open mind sekali, langsung kena ya. Serci kan? Selci Pak. Selci ya, namamu ada di situ. Oke, Selci, kenapa kau begitu tahu cara untuk mencintai? Ada apa rupanya? Pengalaman? Kok tahu kalau mencintai itu adalah mengikuti kebiasaannya? Kok tahu, Selci? Loh, Gimana ya Pak? kenapa? Hah? Kenapa? Ada orang yang kau cintai rupanya? Hah? Ada Pak. Hah? Ngaku aja kau, siapa yang kau cintai rupanya? Ada cowokmu? Ya pasti ada lah, masa anak Pancabudi Medan, gitu, orang Medan lagi punya pacar banyak, nggak mungkin itu. Kalau tadi anak Pekanbaru, anak Jambi ya lah, ini Medan pula ya kan. Medan itu kan keras, jadi butuh butuh sandaran gitu, jadi nggak mungkin nggak punya pacar itu. Jadi Selci, coba kasih dulu argumen kenapa engkau tahu bahwa kalau mencintai seseorang itu mengikuti kebiasaannya, mengingat dia. Kenapa? Gimana Pak? Berarti kau sedang melamun. Dari siapa yang kau lamunkan? Hah? Enggak Pak. Gini. Jangan jangan terlalu dibawa ke hati kali. Move on lah ya. Jadi gini, bagaimana Selci bisa tahu bahwa mencintai itu adalah mengikuti kebiasaannya dan selalu mengingat dia. Kenapa begitu? Selci? Jangan karena hadir dia di pikiranmu kau jadi mandul lagi nih. Apamu ini, analisismu. Tadi udah keren. Ayo Selci. Susah Pak ngomong. Kok susah ngomongnya? Ya kenapa? Kenapa identik dengan mengingat atau melakukan kebiasaan dengan orang yang kita cintai itu? Kenapa? Kalau kita mencintai orang itu, kenapa begitu identik dengan itu gitu? Ada yang lain boleh bisa jawab ya? Ini Pak. Anggi Pak. Anggi silakan. Kayak gini Pak. Anggi suaranya gak usah. Gitu kok salah biasa aja ya. Nah. Dari Anda mungkin. Silakan. Gini Pak, kalau kita nih mencintai seseorang Pak, contohnya kita mencintai orang tua kita gitu kan, apalagi kita sekarang di perantauan orang gitu. Jadi biasa yang sering dilakukan orang tua kita di rumah
Jadi kita buat lah gitu. Teringat gitu. Apa yang sering dia buat ke kita gitu. Macam memasak kayak masak apa gitu. Oh, kemarin mama update gini ya. Jadi rindu. Jadi kita ikutin kegiatan yang pernah dilakukan orang tua. Ya. Untuk membuat hati kita menjadi tenang gitu ya. Tenang gitu Pak gitu. Oke, bagus saja. Untuk Agi dapat 300 poin. Oke. Izin Nah, Pak jadi, silakan. Ini yang laki-laki jangan macam-macam kok argumennya ya. Enggak apa-apa Nanti- Pak. Ini menjawab Nanti yang sesuai. rasa-rasa kau bawa pula ke sini yang rasa-rasa kacau kita. Oke, lanjut. Pertanyaan tadi, kenapa kita kalau apa tadi Pak? Pertanyaannya. Mengikuti Bang, mengikuti. Kenapa Ya. engkau tuh kenapa engkau kalau mencintai seseorang itu harus identik dengan mengikuti kebiasaannya, selalu mengingat dia, kenapa? Kalau jawaban dari saya sih Pak, simple aja. Jawabannya karena itu adalah salah satu bukti kita cinta dengan seseorang itu. Jadi mau gimana pun kita rela lakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita cinta sama dia. Kita Asik. mengikuti. Majelp anak TikTok nampaknya nih, ya. Anak TikTok nampaknya nih, Supen ini. Tetapi Dalam Ini- kali, Bah. Kalau anak Dalam- Instagram sama anak Facebook gak kayak gitu dalamnya, ya kan? Ini anak TikTok ini. Hah? Ya, anak TikTok kayak gini. Hah? Iya, ya. suka sih Pak. Oke, thanks you. Untuk Supen, 300 poin lah. Ya, oke, saya tutup dulu. Jadi pada paham semua ternyata ya yang dimaksud bagaimana mencintai seseorang itu identik dengan selalu mengingatnya dan melakukan kebiasaan ya. Nah, makanya saya bertanya tadi, apakah kalian mencintai Rasulullah SAW? Nah, itu bentuk cinta. Jadi kalau kita mencintai dia, maka kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan dia, dan itu sudah bisa kita lihat sampai sekarang, ya, sampai saat ini, walaupun sudah 1.500 tahun, mungkin udah hampir 1.600 tahun lah, ya, udah hampir segitulah, ya. Artinya kita masih mengingat dia karena kita masih mencintai dia. Nah, Rasulullah SAW pernah nggak berhutang? Pernah nggak berhutang? Ini Enggak, akan nyambung lagi. enggak pernah Pak. Pak. Kenapa beliau nggak pernah berhutang? Karena dia takut umatnya mengikuti Iya, apa yang dia lakuin. cerdas sekali ya. Siapa namanya? Selci Pak. Oke, Selci. Oh, memang orang-orang yang jam terbangnya tinggi memang ngeri ya. Oke. Cerdas sekali apa yang dikatakan Selci. Tolong dicatat lagi ya Sekre namanya. Bahwa beliau takut nanti kebiasaan dia tuh diikuti oleh. Iya Pak. Tadi sudah saya paparkan tentang ijarah. Sekarang yang disebut sebagai penyewa itu dalam bahasa Arabnya apa sebutannya? Disebut apa dia? Yang tahu monggo. Disebut apa? Hah? Muajir. Ajar ya Pak. Izin Pak. Muajir. Siapa yang jawab tadi itu? Siti. Waktu kita 10 menit agak cepat ya. Muajir. Siapa yang jawab tadi? Siapa? Siti itu siapa yang jawab tadi? Muajir. Siti Pak, Nama tapi maunya, jadi kita suaranya tahu putus-putus nanti kita Pak. sama Sekre. Siapa? Si Siti Pak, tapi suaranya putus-putus. Oh, putus suara Siti. Oke. Yang menerima barang gadaian siapa namanya? Mustajir, Satu-satu. Siapa? mustajir Pak. Di Jupen. Mustajir. Mustajir. Maaf Pak. Ada
ada tasdik ya, mustajir ya. Oke. Roni, Ya Pak. sebutkan kedua-duanya. Muajir sama mustazir. Sama ininya, sama statusnya kan. Yang penyewa muajir, yang satu lagi apa Pak? Menerima sewa. Yang menerima sewa mustazir. Oke, kalau mau gampang jangan bingung-bingung, contoh pegadaian aja ya, nasabahnya muajir, yang pegadainya mustadir gitu aja Oke Pak. ya. Itu harus kalian ingat itu ya, nanti mana tahu ada tes apa, kalian ingat itu. Oke, ini terakhir dari saya nih. Ini adalah dalil atau